Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat. Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayat. Lah itu kan janggal, padahal katanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa. Padahal tidak ada sabkut takwa untuk Umar. Umar tidak pernah takwa, tapi nyatanya Islam. Bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi, mau nyari Nabi, bukan mau Islam. Tapi ketika dengar iparnya membaca Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa, kemudian dia masuk Islam. Lalu gimana tentang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa? Banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghahnya lil iktifa, lil muttaqina wa ghairihim. Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya, kalau sampean punya ponakan dolan, congcong nang mangan. Ya maksudnya ya mangan mbek ngombe, mangan tok seretan mati kan. Itu kan satu paket. Saro bila taqikumul harra wal barda. Pakaian yang melindungi dari panas. Di situ gak disebut wal barda, tapi artinya juga wal barda. Karena kalau tidak diartikan lil iktifa, nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah muttaqin. Corong nguyai segoro, wis takwa kok. Nah ini kita butuh ahli tafsir yang al-usuli, karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi. Seolah lagi punya kualitas lagi. Kalau ndak, Quran tuh kayak biasa-biasa saja, kayak tadi kulu wasrobu, kayak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau suwun barokahnya hormat sama orang alim kados Ki Akil, Ki Siras dan tenaga keluarga mriki, orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah nak dalam Gusmus ahli ilmu boten krono niat fakir boten. Biar sampean ngerti lah, kalau ngadepi ahlul ilmi itu pun boten level. Ahlul ilmi itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah. Saya beri contoh, sekian contoh yang nyata yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok onta yang kena kudisen itu dijejerkan yang waras ikut kena kudisen. Terus orang ini tanya, ya Rasulullah ini tadi sehat tapi kena onta yang kudisen ikut kudisen. Nabi tanya lagi, faman a'dal awal, yang kudisen pertama ketularan siapa? Wah itu dari Allah ya, maksud saya seperti itu. Jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja alal alihata ilaha wahida indah adalah syai'un ujab. Muhammad ya tentu mereka masih jangkar, Muhammad problem kita ini banyak, kalau Tuhannya satu tidak cukup, ada problem kredit macet, ada problem macam-macam kan, utang piutang macam-macam, kalau Tuhannya satu tidak cukup, kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak. Lalu Nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun? Kalau kamu jadi buruh kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu bingung enggak? Ya bingung. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung. Ya sudah mat, Tuhannya satu saja. Itu disebut darabawa masalah rojulan fihi syuraka umutasakisuna wa rojulan salamal lirrajul. Nah sekarang itu kita ini mulai kehilangan fatonahnya Rasulullah SAW. Nabi dulu itu kalau menerangkan ilmu itu logikanya gampang sekali. Logika yang dibangun tuh gampang sekali. Ada orang cerita, ya Rasulullah saya ini ada sekian anak saya, yang paling saya cintai satu, apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian? Nabi jawabannya itu tidak langsung jangan enggak. Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? Iya semuanya saya ingin baik ke saya. Ya kalau gitu jangan gitu. Kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu tidak fair kata Nabi. Jadi dulu Nabi itu terus ini yang cerita fikih. Dulu Ahlul Madinah itu mangga itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta. Masa iya pentil harganya 2 juta? Karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Madinah dan penduduk Madinah itu abkhosna sikailan, orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli, Nabi cara ngendikannya itu unik. Ara'aitum law anna waha yamna'us samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah,
Lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi enggak. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu ba'da buduwi solahiyah, setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika. Nah sekarang banyak kiai yang sidik-sidik neraka-nerakanya, Nabi itu ngajari logika. Ada pemuda dia itu hipersek, mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. Saya ini ingin Islam tapi jangan larang seks bebas. Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya, kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yasta'izinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, suruh saya ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki hidung belang? Ya enggak, saya bunuh orang itu. Andaikan itu ke ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka punya anak putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Kamu suka kalau punya ibu didemeni orang banyak? Ya tidak suka Nabi. Sampai otaknya itu yastakbihu zina, sehingga otaknya itu wah zina itu buruk betul. Akhirnya ya Rasulullah sudah, saya mau se-Islam tanpa zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Nabi pertama mengingatkan atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Sampai dia ini nggak bisa apa-apa. Sudah Nabi sudah. Jadi logika ini yang harus kita waris. Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm. Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari yang orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa enggak. Kalau ada desa-desa yang masih hitam, masih merah itu dikunjungi, kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, lima anda tanzilu ala syirarin nas, kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu? Jawabnya beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ya dokter, di mana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun, sehingga dulu ulama khilaf itu ikhtilaful a'immah apa? Rahmah. Masyhur itu. Saya sering cerita dan itu ada di kitab Khilyatul Auliya. Nabi Yahya itu lebih ceria. Nabi Isa itu agak sering cemburut. Atau kebalikannya, pokoknya yang satu tuh mali aro ka'abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Kamu kok sering cemburut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas, wong kok ora iso syukur. Yang satu gojlok, mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kowe kok guya-guyu, kok bebas kok neraka wae gitu. Nah, sehingga ya itu tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu kalau Said Abdul Al-Haddad itu tanya, "Cung kowe ngaji sopo?" "Ngaji si A." "Kiaimu tahu nangis?" "Ndak." "Ojo ngaji, kiaimu ati atos, kiai kok ora iso nangis." Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikan, "Cung kowe ngaji sopo?" "Ngaji si A." "Kiaimu tahu guyu nak ngaji?" "Mboten nate." "Ora usah ngaji wong ora iso syukur." Jadi nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khaufau wa tama. Ada khauf, ada apa? Roja. Sehingga karena sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan, saya ulangi, nggak bisa dihilangkan. Ini yang sering diceritakan kisah itu kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asyibani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir. Dianggap fikir itu aman, ngeringankan hisab. Nggak jenengan fikir yang dihisab malaikat apanya kan? Kan nggak bisa ngisab jenengan, apa saja tidak punya. Punyanya problem. Nah setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asyibani. Kamu ke sana dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asyibani itu kalau ngitung uang tuh di meja, emasnya tuh banyak, uangnya banyak, dia hitung di meja, malah kaget. Saya ini gedeng kiai, kedunyan ini ketemu kiai, kedunyan. Ya karena Muhammad bin Hasan Asyibani itu wali, kamu tanya, kamu
heran ya ada kiai kaya, iya ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Terus ya jangan, kalau kena orang fasik bahaya, jenengan saja. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai rodok seneng duit. Jadi ada ceritanya soalnya kok diangen-angen, nah terus keterusan umatnya kayak gini-gini tuh. Jadi ini cerita nopo istihad, apa cerita nopo istihad. Sama pangkat juga sama. Gue seneng nak wong soleh-soleh tidak ikut ngurus negara ini, mau dikemanakan negara ini. Tapi ada yang berpikir gue seneng nak wong soleh terkontaminasi. Ya sudah monggo, sing ora payu jabat nggih berpikir zuhud. Sing payu ya berpikir politik. Yang penting semuanya itu berdasar ilmu. Yang penting itu semuanya berdasar apa? Ilmu. Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa taala. Masyhur itu di Ihya sering diceritakan Imam Ghazali, ana alim uhibbu kulla alim. Kata Allah, saya ini alim dan sangat mencintai orang alim. Karena orang alim ini yang tahu perspektif. Orang yang ngiranya, saya ulang lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah. Di depan orang alim itu sangat-sangat apa? Ilmiah. Yaitu tadi misalnya ada ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya secara jelas kok jadi wa min ayatihi? Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau nggak tidur itu kayak apa rusaknya? Dan toat pas-pasan ini satu-satunya solusi ya turu. Bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem. Barang turu jebule esuk wis bar, alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksinya. Nah, karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu, sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Jadi mulane maksud kula ngeten lho. Sampeyan anut jalur wong alim dia turu ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, jagongan nggih ibadah, gojol-gojolkan ambek kanca nggih napa? Ibadah. Karena ini semuanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika napa? Falyafrahu. Tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya suudzon. Kiai kok jagongan guyon sewengi kiai opo? Kiai kok turu sewengi ku kiai, karena basisnya ada ilmu. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ngendikan kamu menolong orang. Jika tidak bisa, terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Tadi beliau juga cerita di nasihat Bangun, idza lam tuhsin fala tusi. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ini paling gampang apa? Tidur kan? Wis sampean nak turu wis ra zina, ra maling, ra ngrasani wong wis ora tusik. Nah, dengan konstruksi usul fikih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Ya sama, ternyata makan itu yang menjaga nyawa, ternyata makan itu yang menjadikan syukur. Kalau kamu nggak percaya puasa, sama nak poso gedang goreng itu mewah. Gedang goreng itu mewah, air satu teguk itu mewah. Makanya kalau lama dulu ada santri kepengen mangan enak, ya saya ingin mangan enak gini-gini, caranya gimana? Itu rumusnya ada sate, ada mie ayam. Idamuhu alju. Kalau kamu ingin enak, lauknya itu lapar. Ya kalau puasa itu semuanya kan enak. Nah itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu, kayak ijazah dilakoni kan. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam, naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Dan neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilaha illallah.
Sakti kedua, orang kafir 70 tahun ngelafatkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yughfar lahum ma qad salaf. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua. Tapi gara-gara ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Kiai Haji Niam mesti sing nguri wah sawi mesti. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi ini kalimat yang luar biasa, kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam mazhab Sadiliyah itu unik, kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abdul Hasan As-Sadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik li hadhil kalimah. Orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali nggak akan dimaafkan Allah, tapi ngelafatkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya la ilaha illallah. Ya kan? Jadi orang kafir 70 tahun wirid istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau membaca la ilaha illallah dimaafkan. Jadi istighfar tuh ngefek positif itu kalau dibarengi la ilaha illallah. Makanya wastaghfir li dzambika bihadil kalimah. Kamu boleh istighfar berdasar hadil kalimah, berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian ya thariqah itu banyak, itu urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Nah itu urusan monggo lah. Tapi apapun itu basisnya harus napa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha illallah dihukumi kafir. Nah, itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Itu paham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman fakaifa sorol muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim, masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh enggak? Aneh. Jadi kalau suwon pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Ini caranya gini agak kiai kon sregep mulang ojo politik terus ngoten. Tapi politik itu bagian dari ilmu, wis ra iso diterangno. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.